warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang karakteristik laboratorium biologi. Nah, sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, maka terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Windy Dewi Lydia Siva, NIM T20183094. Secara umum, setiap laboratorium itu pastinya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam hal sarana prasarana, bangunan, bahan, peralatan, serta kegunaannya. Demikian pula pada laboratorium IPA. Di laboratorium IPA itu memiliki karakteristik yang lebih khas, yang mana sering dikaitkan dengan bahan-bahan kimia serta bahan biologi yang berbahaya dan beracun lainnya. Demikian pula dengan peralatan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan peralatan laboratorium? Nah, peralatan laboratorium adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperlancar kegiatan praktikum berupa penelitian, pengamatan, pengukuran, serta pelatihan ilmiah yang dilakukan di tempat riset atau di laboratorium. Nah, peralatan yang digunakan di laboratorium IPA itu berbeda dengan peralatan yang digunakan di laboratorium pada umumnya. Karena sifat kegiatan laboratoriumnya itu berbeda, jadi peralatan yang digunakannya pun juga berbeda. Di dalam lembaga pendidikan, laboratorium IPA itu dispesifikasikan atau digolongkan, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, laboratorium untuk praktikum fisika, yang kedua, laboratorium untuk praktikum kimia, dan yang ketiga, laboratorium untuk praktikum biologi. Nah, singkatnya, laboratorium IPA itu memiliki peralatan yang secara fungsional berbeda untuk setiap kegiatan laboratoriumnya, baik itu laboratorium untuk kegiatan fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, laboratorium yang baik adalah laboratorium yang dilengkapi dengan alat-alat yang dapat menunjang tercapainya tujuan dari penggunaan. Nah, di sini saya mengutip dari pendapatnya Munandar. Beliau menyatakan bahwa peralatan yang ada dalam laboratorium biologi itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu peralatan optik atau alat bantu perbesaran. Biasanya alat optik di sini tuh digunakan untuk melihat benda yang ukurannya kecil atau sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Biasanya ini berupa mikroskop atau lup. Lalu yang kedua yaitu peralatan gelas atau glassware. Peralatan gelas yaitu peralatan yang terbuat dari gelas atau bahan kaca, misalnya seperti tabung reaksi, lalu cawan peti, lalu gelas beker, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu peralatan elektrik. Peralatan elektrik di sini yaitu peralatan yang penggunaannya itu memerlukan energi listrik. Biasanya ini berupa neraca digital. Lalu yang keempat yaitu peralatan logam atau peralatan yang bahannya itu terbuat dari logam seperti spatula, lalu alat-alat bedah gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu peralatan modern atau alat yang pengoperasiannya memerlukan keterampilan tingkat tinggi seperti mikroskop elektron seperti itu. Nah, lalu kelengkapan peralatan dari bahan yang sudah saya sebutkan tadi itu mutlak sekali diwujudkan dalam laboratorium di lembaga pendidikan atau laboratorium penelitian guna untuk menunjang kelancaran dari setiap kegiatan praktikum yang dilakukan oleh peserta didik atau peneliti.
Nah, peralatan laboratorium yang akan dioperasikan atau digunakan itu harus benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai, juga bersih, berfungsi dengan baik, serta terkalibrasi. Nah, peralatan yang ada itu juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian. Hal tersebut bertujuan agar kita pada saat menggunakannya itu tidak terjadi kerusakan saat melakukan kegiatan praktikum. Nah, beberapa peralatan yang dimiliki itu juga harus disusun secara teratur pada tempat-tempat tertentu berupa rak atau meja-meja yang sudah disediakan atau disiapkan di dalam laboratorium tersebut. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.